Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak 1 jam. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Ayudia Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program Talkshow Smart Health edisi hari ini Selasa 14 Oktober 2025. Selama formasi 1 jam ke depan, seperti biasa Ayudia Clarissa akan menemani Anda dengan diskusi-diskusi dari tema dunia kesehatan yang sayang sekali untuk kerabat Realita lewatkan. Edisi hari ini kerabat, selama 1 jam ke depan tentunya kerabat Realita juga bisa ikut bergabung dengan frekuensi kami di 89.1 Realita FM maupun di streaming YouTube dan TikTok kami di Realita Official. Dan bersama dengan Ayu, pagi hari ini kerabat, kita ingatkan kerabat Realita juga bisa menanyakan tentang tema yang kita angkat tentang si manis yang bikin cemas, bongkar mitos dan juga fakta seputar diabetes. Nah, untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada, pagi hari ini sudah bersama dengan Ayu di studio ada Dr. Alvan Fatoni, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu Dr. Alvan pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Mbak. Ya, gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah hadir pagi hari ini. Kita punya tema tentang bongkar mitos dan juga fakta seputar diabetes. Dokter, kalau ngomongin tentang diabetes ini kan sekarang penyakit yang sangat banyak terjadi di tengah masyarakat selain hipertensi juga. Nah, ini juga bukan cuman orang-orang tua saja, tapi juga sudah mulai merambah ke anak-anak muda. Nah, sebenarnya dokter, kita akan bahas ini selama formasinya 1 jam ke depan. Dan kerabat Realita juga bisa menanyakan langsung nih ke Dr. Alvan tentang apa saja sih mitos-mitos juga fakta yang mungkin belum kita ketahui tentang diabetes, yang bisa kerabat Realita tuliskan di kolom komentar kami di TikTok maupun YouTube Realita Official. Langsung aja nih dok, sebenarnya apa sih dok definisi dari diabetes ini sendiri? Ya, jadi diabetes mellitus atau kencing manis ya biasanya kita bicaranya. Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit akibat dari kelainan metabolik. Dia biasanya itu kita definisikan kalau misalkan pasien ini memiliki kadar gula darah di atas 200 atau ada pemeriksaan lab namanya seperti HbA1c itu di atas 6,5%. Plus ada gejala-gejala klasiknya namanya Mbak. Jadi misalkan kayak pasien itu sering kencing, kemudian atau sering pipis, kemudian juga sering haus, sering lapar, seperti itu. Jadi penyakit kencing manis atau diabetes mellitus ini adalah penyakit yang kronis. Jadi sudah lama sifatnya perjalanannya seperti itu. Oke, berarti gejalanya itu bisa banyak ya dok dalam satu kali pemeriksaan gitu? Ya, jadi untuk gejalanya sih memang yang khas ya, atau kita biasanya ngomong gejala klasiknya ada 3 itu tadi. Tapi biasanya paling sering pasien itu juga datang dengan keluhan kayak badannya lemas, kok saya gak punya tenaga ya dokter, kayak mau aktivitas kok capek rasanya bawaannya. Ada juga bahkan pasien itu yang mengeluhnya sering gatal Mbak, kayak gitu. Jadi gatal di area lipatan-lipatan kayak misalkan di area ketiak, area selangkangan kayak begitu. Jadi untuk mendiagnosis diabetes atau kencing manis ini sendiri memang perlu istilahnya anamnesis atau tanya jawab yang lebih mendalam, karena setiap pasien pun keluhannya kan beda-beda Mbak, kayak begitu. Oke, kita mungkin mulai dari mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya dok. Nah, benar nggak sih dok sebenarnya orang dengan berat badan berlebih atau obesitas itu sebenarnya resikonya lebih besar terkena
diabetes? Ya, jadi itu benar ya Mbak ya. Jadi memang ada faktor-faktor di mana diabetes itu bisa lebih sering muncul dibandingkan kondisi-kondisi lainnya. Biasanya itu paling sering adalah berat badan yang berlebih atau biasanya kita sebut dengan obesitas atau kegemukan. Kemudian juga merokok Mbak, seperti itu. Perokok aktif itu resikonya cukup tinggi, bisa kena penyakit-penyakit kronis kayak darah tinggi atau kencing manis atau diabetes ini. Kemudian yang lain biasanya adalah lifestyle atau gaya hidup kayak gitu. Jadi apalagi zaman sekarang ya, banyak minuman-minuman yang memang kadar gulanya cukup tinggi, minuman boba, es kopi pun dicampur karamel, gula manis segala macam kayak begitu. Apalagi ada makanannya itu yang modelan kayak jajanan tepung-tepung seperti itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya kencing manis kayak gitu. Oke, dokter, sebenarnya kan diabetes tuh sering disebut penyakit gula juga, kencing manis. Nah, begitu. Benar nggak sih itu gula adalah salah satu faktor pemicu dari diabetes ini? Plus, benar nggak sih kalau kencing orang dengan kencing manis, kencingnya juga rasanya manis? Ya, jadi gini ya. Ya, kenapa kita sebutnya itu kencing manis? Yang pertama tadi, karena memang ketika kadar gula darah itu berlebih di dalam tubuh, jadi simpelnya itu gula darah akan ditumpuk di ginjal salah satunya Mbak, karena darah itu nanti akan disaring di ginjal untuk dibuang kotoran-kotorannya. Nah, kalau misalkan pasiennya itu diabetes atau kencing manis, maka dia akan menumpuk gulanya di dalam saringan ginjalnya itu tadi. Ketika dibuang, kemudian kita periksakan, maka di dalam kandungan urinnya itu akan banyak terdapat glukosa namanya atau kadar gula itu tadi. Terus kemudian apakah memang hanya karena gula saja? Tentu tidak kayak begitu. Yang penting adalah tinggi karbohidrat. Apakah pasien-pasien tersebut sebelumnya memang sudah rutin sering makan kerupuk misalkan, atau biasanya sering makan harus yang crispy-crispy, ayam goreng crispy, gorengan yang crispy-crispy, itu kan tinggi tepung ya, tapi kan nggak manis ya, bahkan biasanya cenderung gurih kayak begitu. Tapi kondisi tersebut justru akan meningkatkan resiko terjadinya diabetes kayak gitu. Oke, bener gak sih dok kalau sering makan malam bisa bikin diabetes? Nah, jadi ini memang banyak sekali yang ditanyakan kayak begitu ya. Jadi tergantung sebenarnya Mbak. Setiap orang itu punya kebutuhan kalorinya masing-masing. Kalau misalkan nih dia itu belum sempat makan nih seharian dan karena kerja atau aktivitas dan kesibukan lainnya dan baru sempat malamnya seperti itu, selama kebutuhan kalorinya masih tercukupi atau bahkan kurang, maka risiko untuk terjadinya diabetes mellitus pun tidak tinggi seperti itu. Tetapi banyak yang salah kaprah adalah ketika pasien tersebut atau orang tersebut makan kemudian langsung cenderung untuk tidur kayak begitu. Apalagi memang yang dimaksud makan malam ini biasanya makan yang berat seperti itu ya. Jadi sudah malam hari masih makan bakso, mie, kemudian nasi padang dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi bukan salah makanannya, tapi salah dari kebiasaannya. Makan terlalu larut, terlalu malam, misalkan jam 9, jam 10 masih lapar, kepengen nyemil, kemudian setelah makan belum ada aktivitas lainnya langsung dibawa tidur. Nah, kondisi-kondisi tersebut yang disebut dengan sedentary lifestyle atau gaya hidup yang buruk yang memang juga bisa meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Oke, kita masuk mungkin ke penyebab diabetes. Sebenarnya orang dengan diabetes itu penyebabnya karena apa aja sih dok? Nah, yang pertama jadi ada dua faktor ya Mbak ya. Jadi faktor-faktor memang yang pertama itu adalah faktor yang melekat pada pasien tersebut. Misalkan faktor keturunan kayak begitu. Jadi kalau pasien itu punya keturunan, misalkan orang tuanya atau saudaranya punya diabetes, punya kencing manis, maka orang tersebut juga akan beresiko lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya keturunan kencing manis. Jadi dia lebih beresiko untuk terkena diabetes itu tadi. Kemudian yang kedua, misalkan pasien tersebut gaya hidupnya memang kurang baik seperti itu. Jadi olahraga pun jarang, jalan pagi pun jarang, tapi makannya yang tinggi karbohidrat, tinggi gula seperti itu, dan makanan-makanan instan, itu pun juga akan bisa menjadi resiko terjadinya diabetes mellitus. Jadi bukan hanya dari makanan saja. Kemudian juga dari misalkan rokok seperti itu. Rokok ini juga tinggi untuk resiko
resiko terjadinya penyakit-penyakit kronis seperti misalkan diabetes itu tadi, kayak begitu. Jadi kalau misalkan kita bilang kencing manis ini penyebabnya hanya dari makanan, tentu tidak seperti itu. Penyebab lainnya adalah keturunan itu tadi, kemudian habis itu aktivitas atau gaya hidup yang kurang baik, kemudian merokok, dan juga paparan radiasi dari seperti misalkan asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan lain sebagainya, kayak begitu. Kalau sering begadang itu bisa memunculkan risiko terkena diabetes juga nggak? Nah, kalau misalkan sering begadang ya Mbak ya. Jadi kalau sering begadang sih memang sampai saat ini sih belum dinyatakan bahwa dia itu berhubungan secara langsung untuk terjadinya diabetes. Cuma memang kita kan punya siklus tubuh ya namanya ya. Jadi kita memang itu disarankan untuk tidur tidak terlalu malam karena organ-organ tubuh kita pun juga perlu untuk istirahat Mbak, dan perlu kerjanya masing-masing kayak begitu. Kenapa kita tidak disarankan untuk tidur terlalu larut atau terlalu malam? Karena organ tubuh kita seperti misalkan liver, pankreas, seperti itu. Jadi dia itu perlu untuk bekerja untuk mendetoksifikasi diri atau untuk istilahnya memfilter atau menyaring racunnya ketika kita beristirahat. Nah, kalau kita nggak beristirahat, tidur jam 1 malam, jam 2 malam, maka tubuh tidak akan melakukan proses detoksifikasi dirinya, kayak begitu. Oleh karena itu racun akan tertumpuk di dalam tubuhnya. Itu yang bisa membuat penyakit-penyakit itu muncul, kayak gitu. Oke, dokter, kan diabetes tuh ada tipe 1, tipe 2 ya. Nah, ini apa sih bedanya sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk diabetes sendiri itu kalau di panduan kami memang ada 4 tipe bahkan Mbak, seperti itu. Bahkan di tahun ini dari Federasi Internasional itu mengatakan ada 5 tipe seperti itu. Kalau untuk diabetes tipe 1 sendiri itu biasanya kita sebut diabetes yang terjadi sejak lahir. Jadi misalkan pasien tersebut memang sudah dari bayi atau sudah dari anak-anak, itu hormon insulinnya gagal untuk dibuat karena organnya itu, organ pankreasnya itu sudah rusak seperti itu. Jadi tubuh gagal untuk memproduksi insulin, akhirnya kadar gula darah akan cenderung tinggi. Nah, kalau misalkan diabetes tipe 2 ini adalah yang didapat. Jadi misalkan pasien itu memang sudah punya bakat nih, sudah punya keturunan kencing manis, gaya hidup sudah jelek, perokok aktif segala macam, maka dia kemudian akan terjadi diabetes, itu termasuk ke dalam diabetes tipe 2. Nah, ada kalau sekarang itu disebut dengan diabetes tipe 5 Mbak, kalau di Federasi Internasional. Jadi itu biasanya diderita oleh usia muda, seperti itu, yang cenderung muda, biasanya usia sekitar 20 tahunan atau bahkan 30 tahunan, di mana dia tidak gemuk orangnya, kemudian tidak terlihat seperti orang sakit, bahkan cenderung kurus, kayak begitu. Nah, kondisi ini kenapa dia disebut sebagai diabetes tipe 5, itu karena kondisi nutrisinya yang cukup buruk. Akhirnya massa ototnya rendah, kemudian hormon insulinnya tidak bisa diproduksi, kadar gula darahnya naik. Hal itu disebabkan oleh makanan yang bersifat instan atau gula-gulanya yang bersifat kompleks itu tadi, seperti itu. Oke, nah saya penasaran ke yang tipe 1 ini dok, kan tadi disebutkan ada semacam kegagalan dalam fungsi pankreasnya membentuk insulin. Nah, ini bisa terdeteksi sejak masih bayi atau dia baru kelihatan ketika sudah beranjak dewasa? Ya, jadi kalau untuk bayi sih memang kita tidak termasuk dalam deteksi rutin ya, seperti itu. Jadi ini berdasarkan gejala saja, kayak begitu. Biasanya terdeteksi tidak pada saat usia dewasa, tapi pada saat usia anak-anak, kayak begitu. Gejala-gejala dari kencing manisnya atau diabetesnya ini muncul Mbak. Ketika diperiksa kadar gula darahnya tinggi, kemudian ada salah satu pemeriksaan lab khusus seperti itu untuk mengetes jenis gen dari diabetesnya ini, ternyata dia positif. Maka itu kita bisa sebut dengan kondisi diabetes mellitus yang tipe 1, kayak begitu. Oke, untuk yang tipe 3, tipe 4 tuh kayak gimana dok? Kalau yang tipe 3 itu biasanya kita sebut dengan diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi khusus pada kondisi ibu hamil. Jadi ketika ibu hamil ini kondisinya sudah di atas trimester 2, kemudian kita cek kadar gula darahnya cukup tinggi, di atas 200, bahkan ada gejala lain seperti misalkan muncul kayak kulitnya itu lebih gelap Mbak, di bagian lipatan-lipatan kayak di lipatan leher, di lipatan ketiak, itu
merupakan gejala-gejala khas dari kondisi diabetes gestasional itu tadi, kayak begitu. Tapi kalau diabetes yang tipe 4 itu bukan tipe 4 sih kita bilangnya, tapi diabetes tipe lain atau tipe spesifik. Itu bisa terjadi yang pertama karena kondisi infeksi berat yang menyerang organ pankreasnya, kemudian diabetes yang terjadi karena minum obat-obatan tertentu dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama sehingga terjadi kondisi peningkatan gula darah. Kemudian yang terakhir adalah diabetes tipe spesifik yang lain itu akibat dari kelainan gen. Itu sih. Oh, kalau yang tipe 4 tuh karena misal obat-obatan tertentu. Obat-obatan seperti apa yang biasanya kita Nah, jadi obatnya itu yang paling sering itu namanya kalau golongannya sih namanya steroid, Mbak. Seperti itu. Ya, misalkan kayak obat dexamethasone, metilprednisolon. Biasanya sih kita pakai untuk anti radang ya, kayak gitu karena itu obat-obatan antiinflamasi atau anti radang. Tapi banyak sekali yang salah menggunakan. Misalkan nih dicampur sebagai dari bahan jamu-jamu segar istilahnya, jamu-jamu pegalinu seperti itu. Kemudian ketika orang tersebut minum obat steroid tersebut, memang awalnya efeknya akan segar karena dia ketagihan keterusan, Mbak. Keterusan terus menerus bisa sampai minumnya 3 bulan, 6 bulan, akhirnya gula darahnya akan terganggu, hormonnya akan terganggu, gula darah pun akan tinggi seperti itu. Terus biasanya juga dipakai untuk ini membentuk otot kayak gitu. Jadi bahkan ada para bodybuilder mungkin yang ingin mencari jalan pintas, disuntik steroid di bagian ototnya kayak begitu. Nah, kalau selain disuntik steroid, diminum atau dikonsumsi juga obat steroidnya dalam jangka waktu yang lama, dalam dosis yang besar, pasti akan mengganggu siklus hormon yang ada dalam tubuh. Itu yang menyebabkan terjadinya diabetes. Kalau diabetes gestasional yang terjadi di ibu-ibu hamil, berarti dia sebelum hamil nggak ada peningkatan gula darah, Dok? Ya, jadi kalau misalkan diabetes gestasional tuh harus hamil dulu seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan dia belum hamil tapi memang sudah tinggi kadar gula darahnya, berarti dia bukan diabetes gestasional, tapi diabetes tipe yang lain-lainnya mungkin seperti itu. Tapi ketika dia hamil saja, kemudian dia muncul peningkatan kadar gula darahnya, maka itu disebut dengan diabetes gestasional. Karena kenapa sih kita harus penting untuk mendeteksi ini untuk pada ibu hamil? Karena nanti akan beresiko terhadap bayinya, Mbak, seperti itu. Bisa saja nanti bayinya berat badannya lahirnya lebih dari 4 kilo kayak begitu dan mengganggu pertumbuhan janin juga kayak gitu. Oke, kan orang hamil tuh suka craving manis-manis ya. Nah, ini itu kadang entahlah kan apa hormon apa segala macam, terus peningkatan makannya juga lebih besar. Nah, nanti dia itu bisa sembuh sendiri nggak sih gestasional itu? Gini, ada yang memang dia itu ketika setelah melahirkan dia itu bisa kembali normal, hormon insulinnya, kemudian regulasi gula darahnya segala macamnya bisa kembali normal. Tapi ada yang tidak juga seperti itu. Jadi memang semua itu kembali ke pasiennya masing-masing. Dan ketika kita monitoring, kalau misalkan dia setelah melahirkan kemudian dia bisa kembali ke gula darah yang normal, maka dia bisa dikatakan sembuh atau tidak berlanjut lah diabetesnya kayak begitu. Tapi kalau misalkan dia setelah melahirkan pun gula darahnya masih tetap tinggi, berarti memang masih perlu intervensi kayak begitu. Jadi sebenarnya idealnya nih, Dok, kita manusia yang sehat dan normal ini perlu nggak sih harus cek rutin gula darah? Nah, kalau untuk gula darah sendiri, sebenarnya sih gini, Mbak. Sekarang itu ada lab yang namanya HbA1c, tadi sempat saya singgung sedikit. Jadi dia itu yang memang bisa mendeteksi apakah pasien ini termasuk ke dalam kategori diabetes, pre-diabetes atau normal, seperti itu. Jadi lebih baik memang kalau saran saya, lebih baik kita untuk mengecekkan HbA1c. Kalau misalkan mau lebih spesifik pengukurannya atau deteksinya seperti itu bisa dilakukan per 6 bulan sekali kalau misalkan pasien itu punya keturunan atau punya bakat terjadi diabetes. Tapi kalau misalkan pasien itu normal dan kemudian tidak ada bakat sebelumnya atau riwayat sebelumnya, maka mungkin bisa dicekkan per tahun seperti itu. Karena kalau gula darah pun itu sangat bergantung, Mbak, pada kondisi apa yang habis dimakan, pasiennya sudah puasa atau belum, puasanya benar atau tidak, atau mungkin habis aktivitas fisik dan lain sebagainya kayak gitu.
Oh, oke. Berapa sih dok minim kita tuh dikatakan diabetes, prediabetes itu Hmm, hmm, sebenarnya hmm. berapa hitungannya? Jadi kalau pada HbA1c ya kayak begitu, HbA1c ini kita bisa sebut pasien itu terdiagnosis dalam diabetes atau kencing manis itu kalau di atas sama dengan 6,5% kayak begitu. Hmm. Tapi dikatakan dia sebagai prediabetes itu kalau misalkan dari 5,7 sampai 6,4% kayak begitu. Terus kemudian kalau dia normal berarti di bawah dari 5,7 itu tadi. Nah, kalau misalkan dari kadar gula darah, biasanya kita akan bagi lagi nih Mbak, kayak gitu. Ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam setelah makan, seperti itu. Nah, kalau misalkan gula darah puasanya ini terganggu ini dalam artian 100 sampai 125 itu biasanya beresiko sudahan untuk terjadinya diabetes. Jadi makanya perlu untuk waspada lah seperti itu. Harusnya kurang dari 100 kalau puasa. Iya, seperti itu. Kalau sudah makan dok? Nah, kalau sudah makan tergantung nih Mbak. Kalau misalkan kita berikan larutan gula, kalau kita berikan larutan gula itu baru kita sebut dengan 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan lah kita ngomongnya kayak begitu. Tapi kalau dia pasien itu makan nih, kemudian kita cek pokoknya tidak lebih dari 200. Kayak Nggak begitu. lebih dari 200. Oke. Ini dok, kita juga punya pertanyaan tentang benar gak sih diabetes tuh bisa disembuhkan dengan obat-obat tradisional? Ya. Memang itu banyak juga ditanyakan sama pasien-pasien. Kita harus pastikan dulu Mbak jenis obat tradisionalnya apa. Karena kadang itu beda daerah, beda kultur, beda juga jamunya, beda juga obat tradisionalnya kayak begitu ya. Nah, pada intinya diabetes ini atau kencing manis ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kebutuhan asupan makanan yang masuk, makanan dan minuman yang masuk atau asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Selama kita bisa menjaga asupan kalori yang masuk itu ideal, kemudian aktivitas fisiknya juga ideal, maka nggak perlu obat banyak-banyak karena gula darahnya pun nanti akan cenderung normal seperti itu. Nah, kalau misalkan yang dimaksud dengan obat tradisional ini adalah jamu kayak begitu, itu sifatnya kan herbal ya Mbak ya. Jadi dia sifatnya mungkin hanya membantu seperti itu, tidak bekerja secara spesifik langsung untuk menurunkan gula darah. Jadi kalau dikatakan baik ya selama bahan-bahannya bagus, alami, oke-oke aja. Tapi kalau dia sudah kecampur sama bahan-bahan kimia, kayak misalkan obatnya digerus, ditumbuk, dimasukkan ke dalam jamunya, itu berarti kurang baik seperti itu. Kalau biasanya obat-obatan apa yang diresepkan oleh dokter? Nah, kalau kami itu kalau untuk obat gula darah atau obat kencing manis ini itu ada 2 jenis Mbak, ada yang suntikan, ada yang pil atau minum seperti itu. Biasanya kalau misalkan pasien itu kadar gula darahnya belum tinggi-tinggi banget dan baru pertama kali terdiagnosis, belum ada komplikasi, semuanya masih oke, tapi cuma kadar gula darahnya saja yang tinggi, maka kita bisa berikan obat minum seperti itu, pilnya seperti itu. Nah, tapi kalau pasien itu mungkin sudah datang dengan kondisi luka yang nggak sembuh-sembuh, kemudian habis itu tangan dan kakinya sering kesemutan, atau ada riwayat sakit jantung, atau ada riwayat stroke misalkan, dan kadar gula darahnya di atas 300 seperti itu, maka mungkin perlu untuk kita berikan insulin atau yang suntik seperti itu. Oh, oke dokter. Ada yang pasien dia tuh tiap hari, ini yang tipe 1 mungkin ya dok, yang tiap hari tuh harus disuntik dulu sebelum makan dan setelah makan. Nah, itu sebenarnya dia bisa nggak lepas dari obat-obat suntik-suntik itu? Nah, kalau yang tipe 1 itu memang kemungkinannya sih kecil ya Mbak ya, kalau misalkan memang harus lepas dari insulinnya. Karena memang pada dasarnya kalau diabetes tipe 1 itu dia tubuhnya yang nggak punya insulin. Kalau diabetes tipe 2 itu tubuhnya ini punya insulin, tapi insulinnya ini sedikit dan insulinnya ini tidak bekerja dengan baik kayak begitu. Makanya kalau yang di tipe 2 bisa saja dia lepas dari insulinnya. Yang penting dia bisa jaga pola makan, apa yang dimakan, waktunya makan, kemudian juga bagaimana aktivitas fisiknya dan nggak boleh stres seperti itu. Oke, dokter, kan kalau ada yang pemeriksaan apa sih yang dicari gitu, nah itu
kan ada yang sampai di alatnya nggak kedeteksi. Iya. Saking tingginya itu biasanya karena apa kok? Iya. Berapa minim 500 ke atas mungkin ya? Biasanya kalau di alat-alat cetekan ya kita Iya. ngomongnya ya, itu kalau disebut high atau HI keluarnya tulisannya itu kalau sudah di atas 600 karena dia tidak kedetek sama alatnya kayak gitu, Mbak. Penyebabnya bisa macam-macam kayak begitu. Yang pertama pasti dari gaya hidupnya dia. Harus dilihat dulu, benar nggak dipakai obatnya. Kalau misalkan pakai insulin atau suntikan, benar nggak disuntik insulinnya, benar nggak cara masukinnya, kayak begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara makannya dia. Apa mungkin dia habis kondangan nih, habis makan sate gulai plus kerupuk-kerupuknya segala macam, sampai lupa diminum obatnya, kayak begitu. Kemudian yang ketiga, dia lagi dalam kondisi infeksi atau tidak. Karena paling sering pasien itu walaupun sudah nggak makan tapi gula darahnya tinggi, nggak taunya dia tuh ada luka di kaki, nggak kedetek karena mungkin lukanya nggak kerasa kayak begitu, tiba-tiba sudah jadi nanah kayak begitu. Itu justru bisa bikin gula darah akan tidak terkontrol atau tinggi-tinggi sendiri kayak begitu. Jadi harus dicari, Mbak, kenapa penyebabnya kayak gitu. Kalau sampai setinggi itu dok, itu kenapa? Bagaimana sih sebenarnya cara menurunkannya gitu? Nah, kalau kami sih kalau misalkan memang ada tanda-tanda komplikasi seperti itu, maka perlu untuk dilakukan rawat inap ya, kayak begitu. Jadi pasien-pasien itu nggak perlu takut kayak begitu, harus rawat inap, harus misalkan ngamar dulu, opname dulu seperti itu, karena memang kita butuh untuk regulasi cepat istilahnya, atau menurunkan kadar gula darah ya secepat mungkin kayak begitu untuk mencegah komplikasi lain muncul kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang kondisi kadar gula darahnya sampai tidak terdeteksi atau di atas 600 itu tadi, memang kita seringnya untuk menyarankan rawat inap atau opname untuk diberikan insulin yang secara kontinu atau lewat infus seperti itu. Apa sih dok yang sebenarnya dirasakan oleh pasien-pasien dengan diabetes yang kemudian mereka mungkin kumat diabetes? Apa yang gejala-gejala yang biasa timbul? Paling sering badannya nggak enak, Mbak. Badannya tuh kayak mau dipakai gerak kok kayak sakit semua ya, kayak nggak punya tenaga ya, kayak gitu. Badannya kok cenderung kayak lemes, kayak orang memang nggak punya tenaga kayak gitu. Karena kadar gula darah cukup tinggi, akhirnya aliran darah pun juga terganggu seperti itu. Kemudian biasanya gejala lain adalah tangan sama kakinya ini kerasanya tebel, panas kayak begitu. Terus kemudian kesemutan atau geringgingan kayak begitu. Kemudian yang ketiga bahkan sampai sesak, Mbak, kayak begitu. Dan kalau untuk gejala beratnya itu adalah sampai kesadarannya turun atau pasien itu cenderung diajak komunikasi ini nggak nyambung, dibangunin nggak bisa, cenderung tidur kayak begitu. Oke. Sebenarnya laki-laki atau perempuan itu sama-sama punya resiko yang lebih tinggi atau salah satu punya resiko lebih tinggi? Nah, kalau untuk laki-laki antara perempuan sih kalau misalkan dilihat kayak begitu, kalau dari panduannya pun memang laki-laki lebih tinggi ya, Mbak ya. Tapi kalau kenyataannya sih ya, yang memang ada di pasien sama-sama banyak kok, Mbak, kayak begitu. Laki-laki pun ada, perempuan pun ada seperti itu. Orang dengan diabetes itu biasanya kan ciri fisiknya turun berat badan drastis. Nah ini sebenarnya kenapa dok? Padahal makannya banyak. Ya kayak gitu. Karena itu tadi. Jadi kita kalau mau makan, kita sudah masuk nih makanan atau nutrisi ke dalam tubuh. Semuanya itu kadar gula ini akan diserap oleh insulin. Kayak begitu ya. Jadi insulin ini nanti yang membantu untuk menyalurkan gula atau glukosa ke seluruh tubuh untuk dijadikan energi. Kalau misalkan pada pasien diabetes itu insulinnya ini tidak bekerja atau error, Mbak, rusak kayak begitu. Sehingga glukosa atau gula yang sudah diserap oleh tubuh yang sudah masuk ke dalam tubuh kayak begitu, dia hanya mengalir di aliran darah saja, tapi nggak masuk ke organ-organ kayak misalkan ke liver, ke otot seperti itu, dia nggak masuk. Jadinya pasien mau makan sebanyak apapun, gula darah akan bertambah tinggi, tapi energinya akan semakin turun. Kayak gitu. Oke, kita masih akan bahas lebih dalam lagi, dokter, serta ada beberapa pertanyaan juga yang berhasil masuk ke akun YouTube kami. Jadi jangan kemana-mana, kerabat Realita, tetap setia di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi?
Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, kesini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Bener Be gak sih Smart, dok, ada Be kencing Healthy. manis biasa sama Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodijo, dan orang gemuk Pamekasan. rentan banget kena penyakit termasuk diabetes. Oi. 89,1 Realita FM Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodijo, Pamekasan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Ayo masyarakat Pamekasan, manfaatkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, pusat pelayanan terpadu untuk masyarakat yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Di sini, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan berusaha, pembayaran pajak daerah, layanan perbankan, PDAM, POS, perpanjangan STNK, perpanjangan SIM, sertifikasi halal, konsultasi hukum, dan layanan lainnya. Semua layanan tersedia dalam satu gedung yang representatif, ramah, dan modern.
Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Mari bersama-sama memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik ini. Mudah, cepat, pasti. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Masih dipencarluaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat karena masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Masih dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini kerabat, yang memiliki tema tentang bongkar mitos dan juga fakta seputar diabetes. Masih bersama dengan narasumber kita di studio, ada Dr. Alvan Fatoni, spesialis penyakit dalam, yang kali ini masih bersama dengan Ayu, dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke akun redaksi kami. Dokter, izin kita bacakan beberapa ini dokter yang mungkin umum menjadi pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama, tentang seberapa besar sih pengaruh keturunan terhadap pengidap diabetes serta bagaimana upaya pencegahannya? Ya, jadi kalau misalkan ditanya persentasenya sih sebenarnya belum ada Mbak kayak begitu. Tapi kalau ditanya kalau dikatakan besar atau tidak, ternyata memang juga cukup besar kayak begitu. Jadi perbedaannya adalah ibaratkan kayak begini, pasien itu sebenarnya sudah punya bibitnya nih atau bakatnya nih kayak begitu, dengan ada gen yang memang dia beresiko terjadinya kencing manis atau diabetes. Kalau misalkan kita tidak memicu bibit itu atau bakat itu untuk tumbuh, misalkan kita tetap jaga pola makan kita, aktivitas fisik, olah resiko kencing manis pun akan besar kayak begitu. Oke, sebenarnya olahraganya seperti apa sih dok? Apa kita harus olahraga dengan intensitas yang berat atau seperti apa? Jadi kalau yang kami sarankan pasien dengan diabetes atau yang non diabetes pun mungkin mirip-mirip ya. Jadi olahraganya itu yang pertama adalah waktunya dulu seperti itu. Setiap kali mau olahraga itu kalau bisa minimal durasinya adalah 30 menit. Minimal kayak begitu. Kemudian kalau pasien itu dalam 1 minggu kira-kira boleh berapa kali sehari kayak begitu, atau misalkan berapa kali seminggu, mungkin 3-5 kali cukup. Tidak perlu sampai yang setiap hari untuk olahraga, di mana setiap kalinya olahraga adalah minimal 30 menit, dan kemudian jenis olahraganya. Kalau pasien itu masih usia muda, kemudian masih aktif, gerakan tubuhnya masih nggak ada yang bermasalah, tidak ada cedera dan lain sebagainya, olahraga dengan intensitas sedang maupun berat itu masih diperbolehkan. Kayak misalkan olahraga yang kompetitif pun, seperti misalkan zaman sekarang pedal ya, kayak gitu, atau tenis, atau misalkan badminton, futsal, masih baik-baik aja, masih tidak
masalah, maupun lari segala macam masih oke. Bahkan ada zaman sekarang itu sering nge-gym, anak-anak muda sekarang itu bagus banget kayak begitu untuk kita semua. Misalkan 3 kali seminggu nge-gym itu boleh-boleh aja dengan durasi, kalau misalkan dia cuma seminggu mungkin 1 kali nge-gym 1 jam kayak begitu, Mbak. Nah, kalau misalkan pasien itu sudah ada radang sendi nih di lutut, atau misalkan sudah pernah ada cedera di bagian-bagian tertentu, atau mungkin usia pun sudah tua, maka memang olahraga-olahraga yang intensitas berat atau yang sifatnya kompetitif memang tidak disarankan. Tapi masih bisa diganti dengan olahraga yang lain, kayak misalkan bersepeda, jalan pagi minimal 30-60 menit, kemudian berenang, atau misalkan senam kesehatan atau kayak SKJ gitu masih bagus kok. Oke. Selanjutnya dokter ada pertanyaan juga. Penyakit diabetes ini kan penyakit jangka panjang, Dok. Bisa nggak sebelum parah bisa sembuh dan apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kalau misalkan sudah terkena diabetes itu memang sembuh itu kita biasanya mengatakannya terkontrol ya Mbak ya, kayak begitu. Jadi bisa sembuh tapi bisa kambuh lagi. Kayak begitu. Jadi kalau misalkan kadar gula darahnya sudah normal, pasien sudah menggunakan obat dengan dosis yang paling kecil, atau bahkan tanpa menggunakan obat pun gula darahnya terkontrol, maka biasanya kita menyebutkannya itu dengan kondisi pasien diabetes atau diabetesi yang terkontrol, seperti itu. Kalau kita ke pasiennya pasti bilangnya sudah sembuh Pak, kayak begitu. Tapi perlu hati-hati Bapak Ibu, karena memang resiko untuk kambuh lagi atau kumat lagi seperti itu masih bisa dengan kondisi yang lebih berat. Kok bisa lebih berat atau kambuhnya bisa muncul lagi? Ya kalau misalkan Bapak Ibu tidak menjaga pola makannya, tidak bisa menjaga stres aktivitas fisik di rumah, masih merokok dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada banyak pertanyaan yang sama, Dok, tentang benar gak sih ada yang namanya istilah kencing manis basah sama kencing manis kering? Kalau untuk kencing manis basah sama kencing manis kering ini mungkin istilah zaman dulu Mbak, kayak begitu. Kalau sekarang itu kami menyebutnya ya tipe-tipe itu tadi, kayak begitu. Kalau apa namanya dulu mungkin dikatakan diabetes kering itu diabetes yang tidak ada lukanya. Kalau diabetes basah itu diabetes yang ada lukanya, kayak gitu. Tapi kalau sekarang kita menyebutnya diabetes yang berdasarkan tipe saja, seperti itu. Jangan mengatakan dengan tipe basah atau tipe kering, tapi dengan tipe 1, tipe 2 atau tipe lain, kayak gitu. Karena kalau misalkan kita mengatakan dengan tipe basah atau tipe kering, pasien itu stigmanya udah kadang negatif duluan nih. Kalau misalkan dia tipe basah berarti dia lebih jelek kondisinya, kayak gitu segala macamnya. Padahal sebenarnya semuanya pun punya chance atau kesempatan yang sama untuk sembuh, kayak gitu. Oke, selanjutnya dokter, ada orang bilang nggak apa-apa gemuk yang penting sehat. Nah ini konsepnya gimana ya? Dan orang gemuk memang rentan banget kena penyakit termasuk diabetes. Ya, jadi perlu didefinisikan dulu nih Mbak, gemuknya itu gemuk apa? Karena sekarang itu banyak nih orang-orang nge-gym pun kalau ditimbang berat badannya kan akan berlebih ya, kayak begitu. Jadi harus dilihat dulu lingkar pinggangnya, lingkar lengan atasnya, berat badannya memang apa berlebih atau tidak sesuai dengan tinggi badannya, atau BMI-nya istilahnya kita ngomongnya itu sudah berlebih atau belum, kayak gitu. Kalau misalkan pasien ini memang kadar lemak dalam tubuhnya cukup tinggi, lingkar pinggangnya bahkan melebihi, misalkan kalau laki-laki lebih dari 90 cm, kalau perempuan lebih dari 80 cm, seperti itu, maka resiko untuk terkena penyakit kelainan metabolik tidak cuma kencing manis, kayak misalkan penyakit kelainan kolesterol, penyakit darah tinggi, kelainan hormon yang lain, itu pun juga akan tinggi, seperti itu. Jadi orang gemuk itu jangan langsung dipikir bahwa gemukku sehat seperti itu. Harus rutin lah untuk cek secara berkala, minimal setahun sekali. Nah kalau kita beli alat yang di jari itu boleh nggak sih dok secara mandiri? Sebenarnya boleh sih. Itu biasanya kita lebih edukasikan atau kita lebih sesuaikan untuk pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosis diabetes. Jadi kita menyarankan untuk cek gula darah mandiri
seperti itu. Itu bahkan memang sudah ada programnya dari kami kayak gitu. Nah, kalau untuk pasien yang memang belum terkena diabetes, kalau mau beli untuk setidaknya bisa monitoring diri sendiri, mau cek sendiri, tidak masalah kayak begitu. Yang penting cara ceknya harus benar. Kalau bisa konsultasi dulu sama dokter. Takutnya cara pengukurannya salah dan menghasilkan hasil-hasil yang palsu. Oke. Selanjutnya, berapa sih glukosa yang wajar untuk dikonsumsi dalam satu hari? Ya, jadi kalau untuk kadar glukosa yang cukup untuk dikonsumsi sehari-hari atau kadar gula yang cukup dikonsumsi sehari-hari pada tubuh, ya ini untuk masyarakat Indonesia mungkin ya kebanyakan, karena beda ras, beda etnik pun akan beda-beda seperti itu kebutuhannya. Kalau untuk masyarakat Indonesia sih sekitar 20 gram sampai 25 gram sehari. 20. Jadi kalau misalkan kita konversikan ke dalam sendok makan ini Mbak, itu maksimal cuma 5 sendok makan sehari. Nah, kalau kita minum nih, mau beli es kopi tapi yang apa ya istilahnya menunya yang karamel, macchiato dan lain sebagainya. Itu kalau kita cek di nutrition fact atau misalkan kita cek kadar gulanya, itu bahkan sudah bisa 15 sampai 18 gram kayak begitu Mbak. Itu untuk minuman saja. Satu gelas yang mungkin ukuran 200 atau 300 cc saja. Belum makanan kita, belum cemilan kita kayak begitu. Jadi hati-hati konsumsi untuk makanan atau minuman yang tinggi gula atau tinggi tepung, bahkan yang istilahnya gulanya atau tepungnya ini yang sifatnya instan seperti itu. Karena kadar gulanya cukup tinggi. Bukan berarti kita tidak memperbolehkan ya, misalkan benar-benar dihindari ya. Kalau misalkan kita kepengen banget, sebulan sekali masih oke, 2 minggu sekali masih oke kayak begitu. Tapi ingat harus diimbangi sama aktivitas fisik. Oke. Selanjutnya dok, ada pertanyaan, benar gak sih kalau bapaknya kena diabetes, yang kena ini anak perempuannya, kalau yang kena ibu yang nurun anak lakinya? Kayaknya sih belum ya Mbak ya, belum tepat ya Mbak ya. Kalau kondisi seperti itu memang lebih tepat untuk pasien-pasien yang punya kelainan darah, itu beda lagi. Itu memang diturunkan secara langsung berdasarkan gen dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk diabetes, baik itu bapak atau ibu, itu kalau misalkan menurunkan ke putra-putrinya itu memang risikonya lebih tinggi kayak begitu. Jadi nggak terbagi oleh jenis kelamin kok, nggak. Selanjutnya dokter, yang buat hormon insulin tidak bekerja maksimal itu sebenarnya gara-gara apa ya? Yang pertama adalah kalau misalkan memang konsumsi gula sudah berlebihan, sudah banyak banget dan dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalkan pasien tersebut sehari nih makan nasi padang, minumnya es teh pakai gula manis dan lain sebagainya, cuma 1 hari itu aja, besok-besoknya dia kembali ke hidup yang normal, tidak makan yang tinggi gula dan lain sebagainya, maka tubuh masih bisa istilahnya mengkompensasi Mbak kayak begitu. Tapi kalau misalkan dia dalam 1 minggu ini 6 harinya itu dia makan yang benar-benar tinggi gula, tinggi tepung, dan itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, misalkan berbulan-bulan bahkan 1 tahun 2 tahun, maka lama-kelamaan tubuh ini atau hormon insulin ini akan capek kayak begitu. Jadi dia, aduh aku sudah ngeluarin banyak insulin, ini sudah paling banyak nih, paling mentok yang bisa dikeluarkan oleh tubuhku, tapi ternyata masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan gula yang masuk. Akhirnya insulin ini akan rusak. Itu tadi yang menyebabkan terjadinya diabetes. Oke, selanjutnya dokter, orangnya sering nge-gym, hidupnya sehat tapi kena diabetes. Nah, itu apa yang salah dok? Gen kah atau suplemen yang dipakai? Katanya sih dia nggak pakai steroid. Jadi harus kita gali dulu ya dari faktor risiko yang muncul kayak gitu. Apa misalkan pasien ini memang punya keturunan sebelumnya, apa pasien ini merokok atau tidak, seperti itu. Kemudian apakah kebutuhan kalori yang masuk atau kebutuhan glukosa yang masuk ini sudah sesuai atau berlebih terus, seperti itu. Kemudian suplemen untuk suplemen protein ini kan ada banyak jenisnya juga Mbak. Ada yang memang dia fungsinya adalah untuk meningkatkan massa otot, menjaga massa otot, atau bahkan istilahnya membuat tubuh lebih lean bentuknya. Jadi ada yang kalau orang-orang nge-gym biasanya pasti ngerti mode bulking, mode cutting seperti itu. Jadi harus dilihat benar-benar apa yang diminum, jenis susunya, apakah masih pakai suplemen. Kadang memang saya tidak minum pakai steroid dok, tapi saya minum kayak testo booster atau testosteron yang booster kayak begitu. Jadi kalau kita beli dengan produk-produk mungkin yang kurang terpercaya, kadang itu produknya juga dicampur sama steroid seperti itu. Jadi memang harus perlu untuk digali lebih dalam lah
terkait faktor-faktornya. Oke, selanjutnya dok, untuk menjaga insulin tetap normal di tubuh tuh harus gimana ya? Nah, kalau untuk menjaga tetap normal, ya cukup dengan jaga pola makan saja yang baik. Kemudian apa yang dimakan secara baik. Kemudian juga menjaga aktivitas fisik. Karena kita tidak mungkin, Mbak, walaupun misalkan kita ini misalkan kurus nih ya, kemudian makan sudah baik, hanya vegetarian misalkan seperti itu. Tubuh tuh pasti butuh olahraga kayak gitu. Minimal aja jalan pagi. Gak mungkin dia itu hanya tidur-tiduran saja kayak gitu. Karena kita itu perlu untuk membangun massa otot, karena otot ini adalah tempat penyimpanan kadar gula kayak gitu. Jadi kalau misalkan otot kita itu bagus, perkembangannya bagus, massa ototnya itu baik, maka penyimpanan gulanya akan baik, sehingga risiko untuk terjadinya diabetes itu akan bisa dihindari. Oke, selanjutnya dokter, kita masuk ke beberapa pertanyaan lagi. Ada yang bilang diabetes alhamdulillah sembuh dengan konsumsi daun Afrika. Apa itu daun Afrika? Ya, kalau makanya itu tadi herbal itu kan cukup banyak ya jenisnya ya kayak gitu. Saya sendiri sih memang kurang mendalami atau kurang paham ya spesifiknya masing-masing, karena setiap jenis daun pun itu di masing-masing daerah pun berbeda-beda kayak gitu. Jadi memang mungkin ada orang bilang saya cuma minum herbal saja dok sudah bisa sembuh, saya cuma minum daun ini, daun itu, daun manggis apa segala macam sudah bisa sembuh. Mungkin bukan perkara masalah minum itunya saja Mbak kayak gitu. Memang minum daun tersebut mungkin membantu. Tapi coba kita lihat pola makannya dia seperti apa. Kalau dia juga menjaga pola makannya, kemudian dia bisa menjaga pola tidur, tidak stres, aktivitas fisik baik, kayak misalkan dia setiap hari bersihkan rumah atau ke sawah atau kerja dari pagi sampai sore segala macam, kadar gula darahnya akan baik kayak gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan dok. Biasanya kan orang gemuk tuh sering hitam nih di bagian lipatan-lipatan, utamanya di leher juga. Nah, ini sebenarnya termasuk warning juga gak sih dok untuk kita bahwa ada kemungkinan untuk terkena meskipun ketika dicek gula darahnya bagus? Ya, jadi biasanya sih itu terjadi kalau pada orang-orang obes ya Mbak ya, atau obesitas. Jadi memang di lipatan leher di bagian belakangnya itu kadang ada yang kulitnya berwarna lebih hitam. Ya, itu merupakan salah satu tanda sebenarnya Mbak, tanda bahaya kayak begitu. Kalau misalkan pasien ini berisiko terjadi diabetes. Mungkin saat ini pasien itu ketika dicek kadar gula darahnya normal, tapi bukan berarti dia sudah puas nih. Oh saya ini sehat-sehat aja walaupun ada tanda-tanda kayak begini tapi nggak jadi diabetes kok kayak gitu. Nah, tanda tersebut menandakan bahwa kita harus rajin-rajin untuk monitoring, untuk cek seperti itu. Entah setiap 3 bulan sekali, setiap bulan, atau setiap 6 bulan sekali. Dan bahkan itu merupakan tanda bahwa kita harus merubah pola hidup kita. Ya. Dimulainya dari apa dulu nih dok? Mungkin kalau langsung meng-cut secara otomatis kan kitanya yang stres begitu, biasa makan enak, minum enak. Nah ini sebenarnya gimana nih secara kesehatan dok? Nah, kalau untuk jaga pola makan sebenarnya makan pun tetap 3 kali sehari ya Mbak ya. Bahkan kalau untuk pasien diabetes tuh kalau di kami menyarankan makan tetap 3 kali sehari dengan 2 snack kayak gitu. Jadi bukan yang terus makan cuma sekali doang atau 2 kali doang kayak gitu. Makan tetap teratur. Nah, kemudian jenis apa yang dimakan. Oke lah, misalkan makan siangnya dia mau makan berat nih, mau makan suka-suka. Jadi sediakan memang dalam 1 hari itu 1 waktu dia boleh makan bebas. Tapi 2 waktu makan lainnya kalau bisa lebih diatur. Misalkan sarapannya nggak usah deh nasi bungkus atau nasi nasi jeroan dan lain sebagainya, atau nasi pecel dan lain sebagainya. Jadi yang lebih ringan, misalkan telur rebus boleh, dengan nasi putih masih boleh kayak begitu. Kemudian dicampur sama sayur. Kalau siangnya kepengen makan yang kolesterolnya tinggi atau lemaknya tinggi, kayak misalkan makan seafood atau makan nasi padang atau makan nasi jeroan, masih boleh. Tapi malamnya lebih dikurangi. Mungkin nasinya hanya 5 sendok makan atau 7 sendok makan. Kemudian jenis lauknya diganti yang rebus-rebus. Jadi ada keseimbangan lah dalam 1 hari itu. Tidak melulu hanya makan-makan yang enak, tapi ada makan sehatnya juga. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang lain dok. Untuk tipe 1 kan dari bayi, apa harus ada cek lab untuk newborn terkait dengan diabetes?
Ya, jadi itu memang tidak rutin untuk dilakukan dan biasanya memang dilakukan kalau yang pertama pasien tersebut punya resiko, jadi kayak keturunan dari orang tuanya. Kemudian dia lahirnya dengan berat badan yang berlebih, misalkan lebih dari 4 kilo atau bahkan kurang dari 2,5 kilo. Kemudian pada saat perjalanan waktu dia mulai menunjukkan adanya gejala-gejala diabetes, maka mungkin perlu untuk dicekkan lab-lab khusus, tidak hanya dari gula darah saja. Mungkin kalau pengen spesifik itu ada di lab-lab tertentu ya Mbak ya, tidak di semua lab atau bahkan tidak di semua fasilitas kesehatan ada. Jadi dia labnya khusus, namanya itu ada C-peptide, ada GAD65, kemudian habis itu ada HbA1c juga masih bisa kayak gitu. Jadi ada beberapa lab yang perlu untuk dilakukan tapi sifatnya nggak yang rutin. Oke. Pertanyaan kedua, Dok, untuk yang ibu hamil jika gula darah tinggi, diet apa yang harus dilakukan? Nah, kalau untuk diet ini pada ibu hamil yang pertama adalah sebelum diet harus dipantau dulu kenaikan berat badannya signifikan atau tidak, atau bahkan tidak naik, karena berat badannya nggak naik ini kan kadang juga menandakan kalau janinnya nggak, ini ya berat badannya kurang kan kayak gitu ya Mbak ya. Biasanya kalau kita mungkin ada pasien itu periksa ke dokter kandungan, kalau misalkan sudah usia mau hampir trimester 3 tapi bahkan berat badan janinnya pun masih kurang, biasanya disarankan untuk makan yang tinggi gula kayak begitu. Nah, makanya harus dipastikan dulu apakah janinnya berkembang baik atau tidak, kenaikan berat badannya sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan kenaikan berat badannya terlalu cepat atau terlalu progresif, maka memang akan disarankan untuk diturunkan. Yang dimaksud dengan diet yang baik ini, kurangi tepung saja, kurangi makanan-makanan yang sifatnya instan, kemudian kurangi cemilan-cemilan yang sifatnya instan, kayak misalkan snack, keripik-keripik, kerupuk-kerupuk dan lain sebagainya. Kemudian kurangi minuman-minuman yang mengandung gula-gula buatan. Tinggal dikurangi itu saja. Oke. Dokter, ada pertanyaan juga, apakah aktivitas ibu rumah tangga seperti memasak dan bersih-bersih rumah tergolong olahraga juga? Nah, kalau itu tidak termasuk ya Mbak ya. Jadi kita membedakan antara aktivitas fisik dan aktivitas harian. Karena kalau aktivitas harian kayak misalkan cuci piring, cuci baju, kemudian bersih-bersih rumah, itu aktivitas yang gerakannya tidak teratur. Maksudnya kan memang ya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada kan di lapangan. Tapi kalau aktivitas fisik kayak misalkan olahraga, itu kita sifatnya bisa lebih teratur, gerakannya sama, kemudian detak jantungnya pun bisa lebih diatur, kemudian juga kalorinya yang akan keluar itu bisa lebih dijaga kayak gitu. Jadi harus dibedakan antara aktivitas fisik yang olahraga dengan aktivitas fisik yang bersih-bersih rumah. Jadi kalau misalkan ibu sudah capek duluan nih, sudah merasa bahwa aku udah seharian kerja, masak, cuci piring dan lain sebagainya, kalau bisa sore sempatkan minimal angkat botol air mineral 1,5 liter, ada gerakan-gerakan ringan seperti itu. Jadi aktivitas fisik olahraga pun harus tetap dijadwalkan. Oke, terakhir dokter, mungkin ada saran nih untuk masyarakat kita supaya lebih aware terhadap bagaimana menghindari diabetes. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu diri kita dulu. Karena setiap orang, setiap pribadi itu semuanya punya tubuhnya masing-masing. Jadi jangan disamakan, jangan melihat apa kata tetangga, katanya ini, katanya itu, harus seperti ini, seperti itu, enggak. Kita harus mengerti dulu tubuh kita ini seperti apa. Minimal kita cek dulu berat badan kita, tinggi badan kita, kemudian habis itu kita cek lingkar pinggang kita, lingkar lengan atas kita. Masuk enggak dalam kategori obesitas atau dalam kategori berat badan berlebih. Kayak begitu. Kemudian kita bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Oh, aku hari ini makanku mau berat, mau sembarangan lah dalam tanda petik kayak begitu. Oke, tapi besoknya makan sudah kembali normal, aktivitas olahraga sudah kembali normal kayak begitu. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan orang tersebut sudah punya keturunan, sudah memang merokok dari awal, belum bisa berhenti dan lain segala macam, makannya pun mungkin masih tergolong yang kurang baik atau sembarangan. Kalau misalkan belum bisa menghindari faktor-faktor itu tadi, minimal orangnya itu mau untuk cek rutin. Entah setiap bulan, setiap 3 bulan, cek gula darah, cek kolesterol, cek tekanan darah. Jadi bisa tahu, oh pasien, aku ternyata hidupku seperti ini, tapi faktor resikonya sudah ada, tapi ternyata belum keluar nih gejala-gejalanya, aku harus berubah, kayak begitu-gitu. Jadi jangan tunggu sampai muncul diabetesnya, jangan tunggu sampai muncul kencing manisnya. Jadi kalau bisa dicegah sedini mungkin.
Oke, terima kasih Dokter Alvan Fatoni, spesialis penyakit dalam dari RSUD Smart Pamekasan sudah hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kerabat untuk kebersamaannya dalam rangkaian program Smart Health edisi hari ini. Dan ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam rangkaian program Smart Health. Saya Yuda Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.